Pengumuman penting untuk pemilik KTP dan kartu keluarga ciri-ciri seperti ini, penting mulai besok, setelah intro berikut ini. Perhatikan baik-baik UTK masyarakat Desa Gunung Sari, karena ini penting UTK diketahui. Sebelum ke pembahasannya, bagi yang belum subscribe channel ini, mari kita berteman dengan cara subscribe channel Yoga Faradika, agar kamu tahu info bansos terbaru di tahun 2022. Pada video kali ini kami akan berbagi informasi pengumuman penting untuk pemilik KTP dan kartu keluarga ciri-ciri seperti ini. Maka dari itu simak video ini hingga selesai dan jangan di-skip agar tidak salah paham atau gagal paham dalam menyerap informasinya. Seperti yang kita ketahui bersama, sebagai warga negara yang baik tentu memiliki kartu tanda penduduk atau KTP dan juga kartu keluarga. Jadi bagi teman-teman yang memiliki kartu tanda penduduk atau KTP dan juga kartu keluarga jangan kaget jika nanti rumahnya didatangi oleh para petugas. Dan sekarang pertanyaannya adalah apakah program ini masih ada hubungannya dengan penyaluran bantuan sosial dari pemerintah? Maka dari itu simak videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Selanjutnya kita ke informasi inti kita pada kali ini, yaitu ada berita penting khusus buat seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki eKTP dan juga kartu keluarga. Berita penting ini adalah dari Badan Pusat Statistik, nama programnya adalah Registrasi Sosial Ekonomi atau Reksosek. Jadi program ini akan dilaksanakan mulai besok tanggal 16 Oktober sampai dengan tanggal 14 November tahun 2022. Jadi pendataan awal registrasi sosial ekonomi ini akan dilakukan oleh BPS yang menyasar kepada seluruh penduduk Indonesia dengan pendekatan keluarga. Jadi nantinya untuk data hasil pendataan registrasi sosial ekonomi ini akan menjadikan satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Sekarang pertanyaannya adalah apakah program ini berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial dari pemerintah? Jadi sesuai dengan tujuan daripada program ini yaitu nantinya data hasil pendataan Reksosek akan mewujudkan satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Artinya program ini juga sangat berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial dari pemerintah dan juga program subsidi dari pemerintah, program bantuan dari pemerintah, contohnya program Keluarga Harapan atau PKH, kemudian program BPNT dari Kementerian Sosial serta banyak lagi untuk program dari Kementerian Sosial lainnya. Kemudian ada program Indonesia Pintar atau PIP dari Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi, kemudian ada program BLT UMKM dari Kementerian Koperasi dan UMKM, kemudian program Bantuan Subsidi Upah atau BSU, BLT BPJS Ketenagakerjaan dari Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian ada program Kartu Prakerja. Data ini juga berpengaruh untuk pemberian subsidi seperti subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi LPG 3 kilo. Karena nantinya semuanya akan mengacu pada hasil ini, jadi nantinya para petugas BPS akan mengumpulkan informasi diantaranya adalah kondisi sosial ekonomi geografis, kemudian kondisi perumahan dan sanitasi air bersih, kemudian kepemilikan aset, selanjutnya kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus, selanjutnya informasi geospasial tingkat kesejahteraan dan informasi sosial ekonomi lainnya. Jadi reformasi sistem perlindungan sosial akan menjadi basis data dalam integrasi program perlindungan sosial, dengan pemberdayaan sosial ekonomi kolaborasi lintas program dan juga kerjasama dengan non-pemerintah untuk pengembangan registrasi sosial ekonomi atau Reksosek. Jadi penyediaan basis data melalui Reksosek mencakup seluruh masyarakat Indonesia menggunakan standar metodologi yang sama. Jadi tahun ini BPS mengemban tugas untuk melakukan pendataan awal registrasi sosial ekonomi. Kegiatan pengumpulan data masyarakat yang terdiri atas karakteristik kondisi sosial ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang semuanya akan dicatat menggunakan pendekatan keluarga dengan memperhatikan tempat tinggal semua anggota yang tercantum pada kartu keluarga. Perataan awal rekod ini akan dilakukan pada tanggal 16 Oktober sampai dengan tanggal 14 November tahun 2022, jadi pendataan akan dimulai dengan koordinasi antar petugas dengan ketua atau pengurus satuan lingkungan setempat, baik itu RT RW maupun kelurahan. Jadi nantinya petugas bisa dilihat tanda pengenal dokumen pendataan dan juga surat tugas yang dibekali oleh BPS kabupaten atau kota setempat. Selanjutnya petugas melakukan penelusuran wilayah serta melakukan verifikasi keberadaan keluarga kepada ketua atau pengurus lingkungan. Di mana di tahap ini bertugas akan menanyakan tingkat kesejahteraan setiap keluarga kepada kepala atau pengurus lingkungan.
Dan setelah identifikasi dan verifikasi selesai, para petugas akan mengunjungi per keluarga dan akan melakukan wawancara. Di sini petugas akan menandai titik koordinat tempat bangunan serta mengambil foto bangunan untuk keluarga yang tergolong kurang sejahtera. Dan seluruh jawaban yang diberikan kepada para petugas akan dijaga yang dijamin oleh undang-undang. Jadi partisipasi kita menentukan keberhasilan pendataan awal registrasi sosial ekonomi tahun 2022. Oleh karena itu terima kedatangan petugas dan berikan jawaban yang akurat dan benar. Dan untuk informasi lebih lanjut silahkan kalian akses di situs resmi bps.go.id atau hubungi kantor BPS Kabupaten atau Kota setempat. Demikian informasi terkait pengumuman penting untuk pemilik KTP dan kartu keluarga ciri-ciri seperti ini. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen dan subscribe. Bagikan video ini ke teman-temanmu, agar mereka tahu apa yang kamu tahu.